Hai, welcome to my channel. Kali ini saya akan memberikan informasi tips cara menambah berat badan. Dan tips ini bisa diikuti juga tidak jika terasa terlalu berat. Oke kawan-kawan, pertama pengenalan dulu kenapa kita susah menaikkan berat badan. Ya, yang pertama itu ya gennya. Maka sudah gennya kurus, memang agak sulit untuk menambah berat badan. Dan yang kedua, pencernaan kita dalam menyaring gizi dari makanan yang kita konsumsi kurang baik. Ya, misalnya sepiring nasi orang yang kurus dengan setengah piring nasi orang yang gemuk bisa saja sama serapan gizinya. Ya, padahal orang gemuk hanya makan setengah porsi dari orang yang kurus tersebut. Dan yang ketiga, lebih banyak kalori yang dikeluarkan daripada yang masuk. Ya, misalnya seperti berolahraga. Ya, kita berolahraga terlalu porsir. Ya, keringat kita banyak keluar, tetapi asupan untuk mengganti kalori tersebut tidak seimbang. Dan yang keempat ini opsional sih, kadang bisa iya, kadang enggak juga, yaitu pikiran atau stres juga dapat menurunkan berat badan. Ya, kalau bisa dihindarilah, jangan stres berlebih. Ya, mungkin berbeda jika stresnya pekerjaan, harus diselesaikan cepat, akhirnya lapar, banyak ngemil, ya makan terus. Ya malah yang ada bukannya turun berat badannya malah naik. Baiklah, jadi saya mulai program untuk menaikkan berat badan saya ini. Saya mulai bulan Juni 2019. Di start saya 44 kilo kemarin. Hingga sekarang Juli 2020. Ya sekitar setahun lebih lah. Ya, sekarang berat saya 64 kilo, naiknya sekitar 20 kiloan selama setahun lebih dikit lah gitu. Dan masih ingin naik lagi sih, saya masih punya target hingga 70 kilo. Dan sekarang masih proses juga ya kawan-kawan. Dan untuk mendukung penambahan berat badan saya di sini nge-gym dan berolahraga. Hanya saya dalam waktu nge-gym tidak bisa memainkan perut saya. Saya sudah coba beberapa kali bermain perut dan hasilnya perut saya agak terik, kram-kram dikit, sehingga mengurangi nafsu makan. Dan jika bisa makan porsinya ya nggak banyak gitu, porsi biasa, padahal kita habis olahraga itu lapar biasa. Ya, semoga saja ntar tahun depan target saya tercapai dan saya bisa buat video selanjutnya untuk tips buat ngecilin perut mungkin. Sekarang kita langsung ke program apa yang saya lakukan untuk menambah berat badan saya. Jadi saya bekerja dari pagi jam 7 ya mulainya sampai jam 4 lewat gitu pulang kerja. Maka kadang jadwal ini juga meleset dikit-dikit lah, nggak bisa pas. Dan terkadang juga ketika jenuh saya mulai kendor dengan beberapa jadwal yang telah saya buat sendiri. Ya, oke, yang pertama ialah jam 7 saya sarapan. Oke, sarapan itu wajib ya bagi saya yang ingin menaikkan berat badan, karena ya kerja otak membutuhkan nutrisi, juga tubuh juga butuh nutrisi. Jadi jangan sampai nggak sarapan. Lalu yang kedua, setelah 2 jam ya saya minum susu Gainer seperti On Serious Mesh, Muscle-Tech Extreme 2000, Mas Gainer Elite Labs, Nmesh dan Evomesh. Hanya kemasannya sudah nggak ada lagi, jadi saya buang.
Yang ada hanya tinggal ini karena bentuknya ember ya. Nah ini yang bisa saya minum. Ini Extreme 2000 dari Mas Caltech, masih bisa digunakan embernya. Di sini gainer kebanyakan rasa coklat. Saya mau coba ini karena ini rasanya vanilla, tapi rasanya kurang gimana gitu ya. Dan yang sekarang saya pakai karena lagi pandemi, kirim-kirim juga mahal ongkos kirimnya, dan tempat saya ada distributor gainer, jadi saya pilih sekarang Evomes ya. Nah ini saya minum Evomes sudah berapa kali ya ini ya. Saya ini yang ke 5 nggak salah. Yang ini 4,5 kilo. Kalau yang ini 10 kilo ini. Dan ini rasanya manis, ya enak sih, hanya agak kental kalau terlalu banyak skopnya itu. Nah skopnya juga kecil ini Evomes. Kalau yang ini skopnya besar, gede. Ini kecil. Lalu bagaimana jika dirasa susu gainer ini terlalu mahal atau terlalu berat untuk kos kita ya kawan-kawan? Jadi kawan nggak perlu khawatir, kawan-kawan bisa ganti gainer ini dengan ini. Ya, ini saya juga biasa pakai kalau saya lagi bosen minum gainer, rasanya coklat terus itu. Ya, ini bisa Denko dicampur sama Energen. Ya, dua ini teman-teman campur aja minum ya di kisaran jam 2 jam setelah makan. Kalau tadinya jam 7 makan sarapan, nah ini bisa dikonsumsi jam 9 atau setengah 10 sehingga perut kita tidak kosong. Hanya kalau teman-teman banyak minum susu Denko sama Energen ini, ya siap-siap aja pipinya ntar agak-agak cabi. Tapi kalau teman-teman memang terlalu kurus, ya pipinya kosong kayak gini ya, ini tepat pilihannya ya untuk menyeimbangkan antara wajah dan badan. Jadi ini recommended. Oke, lalu jam 12 kita makan siang, makan berat ya bebas ya, makan apa aja. Dan kita lanjut ke jam 2. Jam 2 saya minum susu gainer kembali seperti yang saya jelaskan tadi di atas ya, dan bisa diganti gainer tersebut dengan Denko plus Energen tadi. Ya jika tidak ada dua-duanya ya bisa makan penyangga perut lainnya. Lalu ke jam 4. Jam 4 ini saya sudah posisi mulai mau pulang gitu. Jadi sebelum jam 4, yang ini opsional saja, saya biasa menggunakan kreatin belum pergi nge-gym. Ya seperti ini, ya ini kreatinnya dari Evolen lagi ya. Ya fungsinya untuk mengikat air sama untuk nambah energi. Jadi tidak mudah capek di saat nge-gym. Oke. Ya jadi saya nge-gym sekitar pukul 4:30 sampai pukul 5:30. Ya kadang meleset sedikit, kadang bisa lebih bisa kurang dari jam tersebut. Dan setelah nge-gym, jadi saya selalu minum Isolet. Ya ini Isolet yang saya minum, M1 Pro Gold. Saya sudah pernah coba Isolet atau whey yang lainnya, hanya saya sekarang lebih suka ini M1 Pro Gold karena banyak varian rasanya. Selain varian rasa yang enak, nutrisinya juga oke ini. Ditambah lagi ini Isolet, jadi ini banyak rasa, jadi nggak bosan kita minum coklat terus. Ini ada untuk M1 Pro Gold-nya ada rasa jambu biji, mangga,
Madu saya paling suka rasanya mangga, ya, kebetulan aja yang mangga habis, jadi saya beli aja yang ini, yang berbiji. Isolate ini harganya sekitar 350 ribuan ya, mungkin terlihat mahal begitu, tapi ini bisa 30 kali serving, yaitu plus ini dapat bonus lagi, ada bonus singlet sama shaker. Saya sih lebih suka singlet, dan saya minum isolate hanya pas setelah latihan gym, 1 kali habis gym 1 hari. Jadi ini bisa untuk 1 bulan kalau 30 hari, dan sebenarnya harganya tidak terlalu mahal karena 350.000 dibagi 30 ini hanya 11.700 saja untuk per sekali minum. Kamu dapat 27 gram protein, 7,4 gram BCAA, dan 0 sugar. Juga ada kalori 110. Ditambah lagi ini adalah isolate, jadi serapannya lebih cepat. Kenapa saya pilih isolate? Karena saya nggak kuat kalau makan ayam tiap hari atau makanan lainnya yang mengandung protein yang tiap hari begitu. Saya lebih suka yang simple, minum dapat udah. Jadi saya pakai isolate terus untuk sekarang. Lalu setelah setengah jam saya minum isolate, baru saya makan berat ya. Ya bebas aja lah, makan berat, makan apa aja itu bebas. 2 jam kemudian saya minum gainer lagi ya, mungkin kalau 18.30 saya sudah makan berat, berarti kan 2 jam kemudian sekitar setengah 9 saya minum gainer lagi ya. Gainernya bisa diganti sih apa aja, kamu nggak bisa Denko bisa ganti Tacomilan atau apalah, yang penting di 2 jam itu ada asupan. 1 jam setelah itu kita bisa tidur. Tapi jika lewat dari setelah minum gainer saya lewat 2 jam lagi belum tidur, maka saya akan makan lagi ya, bebas, kadang makan Indomie, makan apalah, yang penting harus makan sebelum tidur. Oke, di sini saya minum gainer pagi, siang, malam, dan setelah gym di sore hari saya meminum isolate ya, itu mungkin kombinasi saya untuk menambah berat badan saya. Dan mungkin akan ada perubahan jika nanti target saya sudah tercapai. Mungkin saya nggak pakai gainer lagi nih, mungkin gainernya minumnya sekali ya, bisa isolate ganti yang 3 kali. Karena sekarang saya tujuannya menambah berat badan dan menambah kalori, jadi saya tetap pakai ya ini gainer. Dan jika kawan-kawan hanya meminum gainernya saja gitu, atau hanya isolate saja, kalau isolate sih mungkin agak kurang untuk penambahan berat badan, kalau gainer agak berpengaruh untuk penambahan berat badan. Dan jika kawan-kawan sudah minum gainer ya, diharapkan olahraga. Biasanya kita minum aja tidak berolahraga, tapi hasilnya akan kurang optimal. Jadi saya sarankan nge-gym ya, kalau tidak bisa nge-gym olahragalah di rumah, sehingga gainernya lebih optimal. Dan di sini jika kawan-kawan ada pekerjaannya keluar kota, ke misalnya 1 hari pulang kampung, kita kan males nih mau kemas-kemas susu-susu. Jadi saya kalau pulang kampung hanya 1-2 hari, saya suka cari yang simple, praktis ya. Saya beli ini nih di Indomaret, banyak jualnya, Element to Go. Ini harganya sekitar 9 ribuan. Kalau dapatnya 12 gram. Agak mahal ya. Ya karena ini kalau isolate dia 27 gram di harga 11 ribuan
Nah, kalau ini hanya 12 gram di harga 9.000. Tentu saja isolat lebih oke. Tapi untuk alternatif ini bisa digunakan ya. Semoga saja nanti ada elemen Tugo yang kasih 25 gram gitu, harganya lebih murah. Saya sih support banget. Oke kawan, dan mungkin ada sedikit lagi tambahan. Dalam membangun otot kita juga memerlukan lemak. Jadi jelek dong kalau misalnya ototnya kelihatan tapi kecil gitu. Sekali-sekali mungkin kamu bisa makan sup tulang atau sup kaki yang mengandung lemak, yang meskipun lemaknya kurang baik ya, tapi lemak itu cepat nambah berat badan. Jadi saya selalu siapkan omega 3 ya, ini kayak fish oil ini, seperti ini ya, hanya untuk jaga kesehatan aja sih, karena ini agak terjangkau harganya, dan ini bisa meminimalisir efek dari si lemak nggak baik tersebut. Kalau mau yang bagus bisa minum jus lemak sehat seperti jus alpukat. Hanya kadang-kadang gak bosan juga sih minum jus alpukat. Dan ini mungkin ada beberapa foto yang saya kumpulkan dari 2011 hingga 2020 ya. Jadi ya sangat kurus sekali, malu-malu juga sih. Lihat dulu. Oke, jadi bisa dilihat ini ya, seperti ini. Oke, itu ya sedikit. Jadi di sini suplemen hanya sebagai tambahan nutrisi saja. Tanpa itu sebenarnya kita tetap bisa menambah berat badan, asal makan teratur dan tidur atau istirahat yang cukup. Bagi kawan-kawan yang masih kurus, mesti sudah makan banyak, istirahat banyak. Itu mungkin karena sudah gennya, ataupun ada masalah di pencernaan kalian untuk menyerap gizi-gizi yang kita konsumsi tadi. Mungkin saya ada di dua-duanya itu, dari gen dan kurang baiknya pencernaan. Maka saya membutuhkan nutrisi dari luar seperti suplemen-suplemen ini untuk tambahan nutrisi lebih ekstra ke sayanya sendiri. Oke kawan-kawan, inilah tips dalam menaikkan berat badan. Semoga menjadi motivasi teman-teman, dan cara ini bisa teman-teman ikuti. Dan juga tidak jika teman-teman merasa berat, mungkin karena kosnya lumayan dan lain-lain. Baiklah, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan video menarik lainnya. Sekian dan terima kasih. Bye.